Pagi itu, sinar matahari merayap perlahan, menembus kaca jendela besar, yang menjadi satu-satunya gerbang bagi Luka menuju dunia di luar sana. Jendela itu bukan sekadar bingkai kayu dan panel kaca. Bagi Luka, ia adalah kanvas raksasa yang menampilkan drama kehidupan tanpa henti. Sebuah panggung bisu yang ia nikmati dari kursi rodanya. Sudah hampir 5 tahun ia terperangkap dalam ruangan ini, sejak kecelakaan itu merenggut kemampuan kakinya untuk berlari dan melompat bebas. Keterbatasan fisik telah mengunci raganya, tetapi tidak dengan mata dan jiwanya. Jemarinya, yang tersisa gesit dan penuh hasrat, bergerak lincah, memegang kuas, menyalin setiap detail yang ditangkapnya dari balik jendela. Ia menamakan serangkaian karyanya ini Lukisan di Balik Jendela, sebuah ironi sekaligus pengakuan jujur atas nasibnya. Hari ini, ia melihat seorang kakek tua berseragam luntur sedang menyiram tanaman di taman seberang jalan dengan gerakan yang lambat namun penuh dedikasi. Air memantul dari dedaunan hijau, menciptakan percikan cahaya yang cemerlang di bawah terpaan mentari pagi. Pemandangan sederhana itu seringkali menjadi sumber inspirasi yang lebih kaya daripada galeri seni manapun yang pernah ia kunjungi. Di sudut ruangan, tumpukan kanvas-kanvas selesai berdiri, bersandar pada dinding. Masing-masing menyimpan fragmen, waktu, dan emosi yang berbeda. Ada lukisan hujan deras yang memburamkan pandangan, lukisan penjual es krim yang tergesa-gesa, dan lukisan sepasang kekasih yang tertawa lepas. Semua adalah kehidupan yang bergerak, berdenyut, dan bebas. Sementara ia hanya bisa menjadi saksi yang terdiam. Rasa iri itu sesekali muncul, menyusup bagai benang hitam yang mencoba merusak palet warna cerahnya. Ia bertanya-tanya, apakah kebebasan sejati harus selalu diukur dari kemampuan raga untuk bergerak tanpa batas? Atau, mungkinkah kebebasan itu sebenarnya terletak pada cara kita memandang dan merekam dunia? Terlepas dari keterbatasan yang ada, pintu kamar berderit pelan, dan Nala, adiknya, masuk membawa nampan berisi sarapan dan aroma kopi yang selalu ia rindukan. Nala adalah jembatannya ke dunia luar, pembawa kabar, dan juga kritikus seni pertama untuk setiap karya barunya. Senyum Nola selalu hangat, namun mata gadis itu sering menyiratkan kekhawatiran yang tak terucap. Beban merawat kakaknya. Jendela hari ini cerah, Kak. Ada yang baru? Tanya Nala sambil meletakkan sarapan di meja kecil di samping kursi roda Luka. Luka mengangguk, menunjuk kanvas setengah jadi yang sedang ia kerjakan sketsa kakek tukang kebun dengan detail tetesan air. Kakek itu, dia bergerak lambat, tapi setiap gerakannya penuh makna. Dia tampak sangat bebas di dunianya, ujar Luka, suaranya sedikit serak. Nala memandangi lukisan itu, lalu memandang keluar, seolah membandingkan realitas dengan representasi artistik Luka. Mungkin karena dia mencintai apa yang ia lakukan. Kak, kebebasan itu rasa, bukan kecepatan, balas Nala. Ucapannya seringkali melebihi usianya. Kata-kata Nala menohok, membuat Luka terdiam sejenak, merenungkan kedalaman makna di balik kalimat yang sederhana itu. Luka menyadari bahwa kebebasan yang ia idamkan selama ini adalah kebebasan yang telah ia ciptakan sendiri melalui kuasnya. Ia mungkin tidak bisa pergi ke taman itu, tetapi ia bisa membawa seluruh taman itu dengan segala cahayanya ke dalam kamarnya. Konflik batin Luka sering berputar pada masa lalunya. Kenangan saat ia dulu seorang petualang, selalu mendaki gunung tertinggi. Sekarang, gunung tertingginya adalah mencapai sudut pandang sempurna untuk lukisan berikutnya. Jauh berbeda, tetapi sensasi pencapaiannya tetap sama. Setidaknya itulah yang coba ia yakini setiap hari. Siang beranjak, keramaian di luar semakin memuncak. Suara klakson, teriakan anak-anak bermain, dan dengungan mesin motor. Luka mulai mengaplikasikan warna. Kakek tukang kebun kini hidup di atas kanvas, diselimuti palet warna oker dan hijau lumut yang tenang. Tangannya menari-nari, mengabaikan rasa nyeri yang kadang menjalari punggungnya karena terlalu lama duduk dalam posisi yang sama. Rasa sakit fisik itu terasa sepele dibandingkan dengan kepuasan saat pigmen warna menyatu membentuk ilusi kedalaman yang nyata. Ia ingat salah satu lukisan pertamanya setelah kecelakaan, lukisan langit-langit kamar yang kusam, penuh kemarahan dan frustrasi. Lukisan itu ia bakar. Ia tidak mau lagi melukis keterbatasan, melainkan ia ingin melukis kebebasan yang tersembunyi di dalamnya. Nala kembali sore harinya, membawa surat dari seorang kolektor seni di kota besar yang tertarik pada seri lukisan di balik jendela. Kolektor itu, yang bernama Bapak Dimas,
telah melihat foto-foto karyanya yang diunggah Nala ke media sosial. Luka terkejut. Ia tidak pernah bermimpi bahwa karyanya yang lahir dari keterbatasan bisa menarik perhatian dari dunia yang jauh. Mereka ingin tahu lebih banyak. Kak, mereka ingin tahu tentang seniman di balik jendela ini, kata Nala. Matanya berbinar bangga. Ini adalah momen krusial. Dunia luar yang selama ini hanya bisa ia lihat, kini berbalik dan menatapnya kembali melalui lukisan-lukisannya. Luka merasakan getaran aneh di dadanya, bukan rasa sakit, melainkan sebuah realisasi yang kuat. Kebebasan untuk diakui, kebebasan untuk didengar, ternyata bisa menembus dinding dan kaca tebal kamarnya. Ia teringat kembali pada perdebatan batinnya tentang arti kebebasan, dan kini ia merasa mendapat jawaban yang tak terduga. Kebebasan sejatinya adalah kemampuan untuk memberikan makna, terlepas dari wadah fisik yang menampungnya. Malam tiba, dan kini jendela itu menjadi cermin gelap, memantulkan bayangan Luka yang duduk termenung. Lampu-lampu jalan mulai menyala, mengubah pemandangan siang menjadi lukisan malam yang misterius, penuh dengan bayangan panjang. Ia mulai merencanakan lukisan malam pertamanya. Sebuah tantangan baru yang menuntut penguasaan cahaya dan kegelapan yang lebih kompleks. Ia memutuskan untuk melukis bayangan dirinya yang terpantul di jendela, tetapi dengan sentuhan cahaya dari luar yang menerangi kanvasnya. Lukisan itu akan menjadi metafora tentang dirinya yang terkurung, namun jiwanya diterangi oleh dunia yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, balasan dari kolektor seni itu tiba. Mereka meminta Luka mengirimkan sebuah esai tentang inspirasi di balik karyanya. Esai, aku hanya tahu cara melukis. Nala, keluh Luka, merasa terintimidasi oleh permintaan yang menuntut kata-kata, bukan garis. Kakak sudah melakukannya. Ceritakan saja tentang kakek tukang kebun itu, atau tentang tawa anak-anak di taman, bujuk Nala lembut. Akhirnya, Luka setuju. Ia mulai menulis, mencoba menerjemahkan konflik batin, emosi, dan pandangan hidupnya ke dalam rangkaian kalimat. Ia menulis tentang jendela sebagai batas sekaligus penolong, sebagai penjara sekaligus teleskop. Ia menulis bahwa sebelum kecelakaan, ia mencari kebebasan dengan menaklukkan ketinggian. Tetapi sekarang ia menemukannya dalam menerima kedalaman. Kedalaman pandangan, kedalaman emosi, dan kedalaman warna yang ia ciptakan di atas kanvas. Saat ia menuliskan kalimat, kebebasan adalah menerima batas, lalu melampauinya dengan imajinasi, ia merasa sebuah beban terangkat. Esai itu selesai, diketik rapi oleh Nala, dan dikirimkan bersama foto-foto lukisan terbarunya. Luka kembali ke kuas, kini dengan semangat baru. Seolah-olah ia telah berhasil membebaskan sebagian jiwanya yang terperangkap. Fokusnya bukan lagi pada apa yang ia lewatkan, tetapi pada apa yang ia miliki dan apa yang bisa ia ciptakan dari sana. Ia mulai memperhatikan nuansa keheningan di sore hari, ketika sebagian besar orang sudah pulang dari aktivitas mereka. Di saat itulah ia merasa paling terhubung dengan dunia di luar, karena ia mendengar suara bisikan alam dan refleksi jiwanya sendiri. Nala suatu malam berkata bahwa ia telah melihat seorang anak laki-laki kecil mencoba meniru gerakan kuas Luka dari bawah jendela. Anak itu tidak tahu siapa yang ada di balik jendela, tetapi ia terinspirasi oleh gerakan-gerakan misterius yang ia lihat sekilas. Luka tertawa kecil mendengarnya. Lukisannya bukan hanya menyentuh orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan tanpa mereka melihat karyanya. Pengaruh kecil ini memberinya kekuatan yang jauh lebih besar daripada kesembuhan instan yang selama ini ia harapkan. Ia menyadari bahwa keterbatasannya telah memberinya perspektif unik, sudut pandang yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang bebas bergerak. Jendela itu memaksanya untuk fokus pada esensi, pada jiwa dari setiap objek dan subjek yang ia lukis, bukan hanya permukaannya. Kolektor seni, Bapak Dimas, akhirnya datang berkunjung ke rumah mereka, sebuah peristiwa yang membuat Nala sangat gugup. Luka, di kursinya, menyambutnya dengan ketenangan yang mengejutkan. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh seniman yang percaya diri dengan karyanya. Bapak Dimas adalah pria paruh baya yang sopan. Matanya tajam, namun penuh apresiasi saat melihat tumpukan lukisan itu. Ia memuji penggunaan warna Luka, terutama bagaimana Luka berhasil menangkap cahaya yang terkurung dalam setiap bingkai. Lukisan Anda, Nak, sungguh menawan. Mereka berbicara tentang kebebasan, yang ironisnya hanya bisa dilihat dari baliknya batas, kata Bapak Dimas.
Luka tersenyum. Kalimat itu merangkum seluruh pergulatan batin dan esai yang telah ia tulis beberapa hari lalu. Bapak Dimas ingin mengadakan pameran tunggal untuk seri lukisan di balik jendela, dengan tema refleksi kebebasan. Ini adalah puncak pengakuan yang tidak pernah ia duga, sebuah mimpi yang bahkan tidak berani ia rajut dalam kesendiriannya. Luka merasa terharu, bukan karena ketenaran yang mungkin datang, tetapi karena validasi terhadap perjalanannya mencari arti kebebasan. Pada saat itu, ruangan itu terasa lebih luas, kursi rodanya terasa ringan, dan jendela itu seolah-olah menghilang. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi terperangkap. Ia adalah pencipta yang berdaulat atas dunianya sendiri. Nala merangkulnya erat setelah Bapak Dimas pergi. Tangis bahagia gadis itu pecah di bahu Luka. "Kakak hebat. Kakak sudah menemukan jalan untuk terbang," bisik Nala di antara isakannya. Luka memeluk adiknya. Nala adalah pahlawan yang memberinya sayap, bahkan ketika ia sendiri tidak menyadarinya. Malam harinya, Luka kembali menatap jendela. Tetapi kali ini, pandangannya berbeda. Tidak lagi penuh kerinduan, melainkan penuh rasa syukur. Ia kini melukis bukan karena tidak bisa bergerak, tetapi karena ia harus melukis. Sebuah panggilan jiwa yang tak terbantahkan. Lukisan terakhir yang ia rencanakan adalah pemandangan dari dalam kamar. Membelakangi jendela, melukis bayangan Nala di dinding. Itu akan menjadi lukisan tentang hubungan, tentang dukungan, dan tentang kebebasan yang ditemukan dalam ikatan kasih sayang. Ia belajar bahwa konflik batin adalah bahan bakar terbaik bagi seni, dan keterbatasan adalah cetakan yang membentuk sebuah mahakarya. Semangat itu kini membara di dadanya. Ia tidak lagi melihat kursi rodanya sebagai belenggu, tetapi sebagai singgasana seniman. Ia mulai mempersiapkan diri untuk pameran, menyortir lukisan-lukisannya, memberi judul, dan menulis narasi singkat untuk setiap karya. Setiap lukisan adalah sebuah bab dalam novel kehidupannya yang baru. Sebuah bukti bahwa jiwa bisa melampaui batas raga. Luka menyentuh panel kaca jendela. Permukaan dingin itu kini terasa hangat, seperti sentuhan seorang sahabat lama. Ia tidak lagi ingin menghancurkan dinding pembatas itu. Ia ingin menggunakannya sebagai latar belakang untuk panggung seninya. Kebebasan, ia menyimpulkan, adalah kemampuan untuk mengubah penjara menjadi studio, dan keterbatasan menjadi inspirasi abadi. Ia telah menemukan arti kebebasan, bukan di luar sana, melainkan di dalam dirinya, terbingkai indah di balik jendela. Dan dunia kini siap melihat apa yang telah ia ciptakan dari tempatnya yang terbatas itu. Cahaya lampu dari luar menerangi wajahnya. Ia tersenyum, siap melukis babak baru kehidupannya. Kuas menari di atas kanvas, sebuah tarian kebebasan yang tak terhentikan. Ia, Luka, adalah seniman di balik jendela, dan kini jendelanya telah terbuka luas. Inilah kisah Luka, sebuah refleksi tentang bagaimana kita menemukan arti kebebasan dalam setiap keterbatasan. Jika kisah ini menginspirasi Anda untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa untuk komen di bawah, like video ini, share dengan teman-teman Anda, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk mendapatkan lebih banyak cerita mendalam dan inspiratif. Sampai jumpa di kisah berikutnya.